Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Ma haruma isti'malu harumati khaduhu. Ini kaidah yang paling simpel dan juga yang paling mudah kita pahami. Tapi secara pelaksanaannya kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti. Ma haruma isti'maluhu harumati khaduhu. Tiap yang tidak boleh dipakai. Cincin emas tidak boleh dipakai, maka membuatnya pun juga tidak boleh. Membelinya pun juga hukumnya haram. Menyimpannya pun juga hukumnya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maharum isti'malu harumati khaduh. Tiap yang haram kita gunakan, haram kita memakainya, haram juga dengan kita membuatnya. Ada lagi kaidah yang mirip-mirip. Maharuma akhduhu haruma i'ta'uh. Tiap yang tidak boleh diambil juga tidak boleh diberikan. Nah, riba tidak boleh digunakan. Tidak boleh kita menerima duit riba. Tidak boleh kita menerima uang judi. Tidak boleh kita menerima uang korupsi. Sebagaimana tidak boleh kita menerima uang judi, uang korupsi, uang riba atau faedah bunga pun juga dengan diberikan pun juga tidak boleh. Bukan cuma kita tidak boleh menerima, dia juga tidak boleh memberi. Maharuma akhduhu, yang tiap tidak boleh diambil juga tidak boleh diserahkan. Tiap yang tidak boleh dipakai juga tidak boleh dibuat. Tiap yang tidak boleh dimakan, tiap yang tidak boleh dimakan, boleh kita menerimanya? Boleh, tidak ada masalah. Kaidahnya cuma hanya dua. Yang tidak boleh digunakan, tidak boleh dibuat. Yang tidak boleh diambil juga tidak boleh diserahkan. Maharuma i'tahu harumat tikhadu, maharuma i'tahu, maharuma akhduhu haruma i'ta'u. Tiap yang haram kita terima juga haram kita menyerahkannya. Pemirsa sama, karena itu haruma ittikhad alatil malahi. Ini semua ulama mengatakan begitu. Jadi sebagian yang memang jiwa seniman sehingga menghalalkan alat-alat musik, dan dia tahu kalau pada waktu dia katakan musik haram, maka dia akan kehilangan aset, dia akan kehilangan dukungan daripada anak-anak remaja. Dia sangat memerlukan dukungan daripada anak remaja. Maka hukum ditoleransikan. Cari pendapat-pendapat yang lemah yang boleh mencemari kedua lubang telinga mereka. Yang penting rame, yang penting diketawakan, yang penting nanti lain kali akan diundang kembali. Itu prinsipnya. Kalau begitu prinsipnya hanya untuk agar enak didengar ceramahnya, maka dia tidak berani menyatakan yang haram itu haram, yang syubhat itu syubhat. Yang sehingga pada waktu tanya tentang musik, maka yang paling dekat dengan bibirnya itu adalah boleh-boleh saja, asalkan tidak melengahkan, tidak melalaikan. Tapi ulama-ulama kita dahulu dan juga di kalangan para sahabat tidak sedikit yang mengharamkan al-ma'azib. Di antara daripada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, yastahilluna al-hira wal harira wal ma'asifa, nanti akan tiba saatnya di umatku mereka menghalalkan zina dan sutra dan juga dengan alat-alat musik disebut dengan al-ma'azif. Jadi sebagaimana kita tidak boleh menggunakan gitar, drum, piano, biola, itu semuanya alat-alat musik yang diharamkan. Selain daripada terbang, yang lainnya semuanya hukumnya haram. Drumnya, keyboard apalagi rollingnya, gitarnya, ataupun juga dengan pianonya. Ada lagi yang satu yang seperti apa yang di apa namanya? Akordeon. Itu juga sama. Sebagaimana kita tidak boleh menggunakan alat-alat musik tadi itu, membelinya, memilikinya pun, membuat dan memproduknya pun juga tidak boleh. Karena itu diharamkan memiliki alat-alat hiburan, juga membuat awani at-taqdain, bencana daripada emas dan perak, yang walaupun cuma dipikir bukan untuk dipakai, pajang saja dalam lemari. Beli peralatan dapur, piring, mangkok, pisau, garpu, dan juga dengan sudu, tambah dengan dulangnya atau dengan nampannya, tambah dengan periuknya, sebenarnya dibuat daripada emas dan perak, bukan untuk dipakai, untuk dipajang saja, tetap hukumnya haram. Yang tidak boleh dipakai, tidak boleh dibuat. Cincin kawin
Cincin kawin untuk siapa? Kalau cincin kawin dibuat untuk suami, yang walaupun tidak dipakai sama suami tetap tidak boleh dibuat. Tapi kalau kita bikin cincin, kalau kita laki-laki bikin cincin emas untuk istri, tidak ada masalah, sebab dia boleh memakainya. Tapi kalau ternyata istri bikinkan cincin emas untuk suaminya pada masa tunangan, terus kita tukar cincin, kita pakaikan cincin kepada dia, dia pakai cincin kepada kita, cincin yang dia pakai kepada kita sebelum dipakaikan pun hukumnya sudah haram. Kaidah maharuma isti'malu harumat tikhadu. Qala wal kalb liman la yasid. Memelihara anjing itu diperbolehkan bagi orang yang berburu demi untuk keselamatan dan juga keamanan. Untuk keselamatan dan keamanan dan juga untuk berburu boleh. Selain daripada itu Nabi kita bersabda akan berkurang daripada pahalanya kullu yaumin qiratan, pada tiap hari 2 qararid. 2 qirat sebesar 2 gunung Uhud berkurang daripada ibadahnya atau daripada pahalanya. Itu kepada orang yang memelihara anjing. Jadi memelihara anjing hukumnya haram kecuali untuk berburu. Nah, jadi bagaimana kita katakan karena Anda bukan si pemburu, maka seumpama Anda tidak boleh memiliki anjing. Sebagaimana Anda tidak boleh memilikinya, membelinya pun juga hukumnya haram. Khinzir, fawasik, qala wal khamar. Sebagaimana tidak boleh meminumnya, juga tidak boleh memproduknya. Bukan berarti diproduk terus dijual sama orang Kristen, tetap itu tidak boleh. Begitulah dengan kain sutra wal huli lirrajuli, dan juga kain sutra dan perhiasan untuk laki-laki, dibuatkan cincin, dibuatkan gelang, dibuatkan kalung, tapi untuk laki-laki. Kalung yang dibuat untuk laki-laki yang walaupun tidak dipakai tetap hukumnya haram. Qultu wa mithluha, dan juga seumpamanya binaul buyutir ribawiyah, pembinaan bina al-buluk ar-ribawiyah, pembinaan gedung-gedung atau bank konvensional. Bina al-bunuk ar-ribawiyah. Baru kemarin Nabi sebut seperti itu. Ada di mana? Ada kitab kebaca hadis. Nabi katakan enggak boleh kita buat gereja dari Umdatus Salik. Betul. Dari Umdatus Salik, dan tidak boleh dengan kita menjual buah-buahan kepada orang yang akan memprosesnya untuk dijadikan minuman keras. Menjual buah-buahan hukumnya boleh, tapi kepada orang yang akan membuatnya sebagai minuman keras tidak boleh. Begitulah juga dengan kita menjual bahan material kepada orang yang ingin buat gereja. Menjual bahan material kepada orang yang akan membangun bank konvensional. Ini sama di sini, sebab penggunaan bank konvensional hukumnya haram. Bangunan itu secara khusus untuk bank, berarti membangunkannya, menjual bahan materialnya pun juga seperti itu. Binaul bunuki ribawiyati wa amakinil bujur, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat kemaksiatan. Kabarihat, artinya kelab malam atau night club. Wa intaj al-aflam allati tusirul gharais, dan memproduk film-film porno tusir yang merangsang, gharais artinya naluri, membuat film-film porno, blue film. La siyama khususnya al-aflam al-jinsiyah, film-film porno. Wasuratil ariyat, atau dengan gambar-gambar telanjang, itu semuanya hukumnya haram, tak boleh dipakai, tidak boleh digunakan, juga dengan memproduknya pun juga tidak boleh. Qala wa mithluha bina'us suluk wa kullu amalin aw wasilatin tad'u ila razail, dan tiap amalan, tiap sarana yang membawa kepada kerendahan, razail al-ma'asi, pada maksiat. Au irtikab ma haramallahu tabaraka wa taala wa rasuluh, atau akan membabitkan melaksanakan pelanggaran hukum hakam Allah dan Rasulnya, yang akan membabitkan kepada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa nuqidat hadil qaidatu, tiap yang haram kita pakai, haram juga kita membuatnya. Ini kenapa nuqidat? Sebab kalau dengan bahasa muhtarasat itu berarti ada bilangannya. Yang ini bilangannya tidak banyak, beda dengan kaidah-kaidah kita yang dahulu.
Kaidah kita dahulu berbulan-bulan, hampir bertengah-tengah tahun. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam berapa pertemuan ini kita ada dalam berapa kaidah. Jadi dulu satu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, taisir karena sakit, taisir karena musafir, taisir karena umumul balwa, taisir karena kurang, taisir karena disebabkan karena ikrah, panjang pembahasannya. Baru ada muhtarazat. Wa kharaja anil qaidati suwarun.